Halo guys, kali ini saya akan masak tempoyak. Ini adalah ikan salai dan pucuk keladi. Nah, bagaimana keseruannya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak gulai tempoyak. Nah, yang saya akan masak adalah ikan salai, ataupun ada juga yang bilang ini adalah ikan asap bersama pucuk keladi. Nah, pucuk keladi ya, di tempat saya namanya ada kemumu. Nah, kemumu itu ya bagian pucuk yang masih kuncup itu ya, bukan daun lebarnya ya. Oke. Nah, di sini ya, di kuali saya sudah masukkan air dan juga cabai. Cabai saya sudah haluskan dan ikut selera masing-masing ya. Kalau ingin pedas boleh lebih, boleh dikasih cabai rawit, ataupun yang tidak ingin pedas boleh dikurangi. Dan seterusnya saya akan masukkan tempoyak. Tempoyak di sini ya adalah asam durian, durian asli yang saya petik sendiri, yang itu hari waktu saat musim durian dahulu ya, saya jadikan tempoyak dan sampai saat ini masih oke, masih boleh dimakan ya, karena tempoyak ini adalah tradisional dan tidak ada kadaluarsanya ya, tidak ada expired date-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Dan biasanya masakan tempoyak ataupun asam pedas dan memang identik dengan pedas dan juga kuahnya yang kental. Nah, seperti ini ya. Dan saya gunakan air ya, saya kasih air dan saya tidak kasih santan dan juga tidak kasih bawang ataupun jahe dan lain-lain ya. Saya cuma kasih tempoyak dan juga cabai. Oke. Nah, seperti ini. Air yang saya gunakan cukup-cukup ya, tidak terlalu banyak karena takut kuahnya nanti akan menjadi encer ya, ataupun tidak kental dan artinya kurang enak ya, karena tempoyak, gulai tempoyak seperti ini adalah identik dengan kuahnya yang kental, yang mungkin rasa memang lama gitu ya. Oke. Oke, saya hidupkan api kompor dan kita tunggu sehingga mendidih ya. Nanti setelah mendidih saya akan masukkan bahan-bahan utama yang saya sudah sediakan sebentar tadi. Dan masakan tempoyak seperti ini ya sangat-sangat enak sekali ya kalau kita masak bersama udang ataupun ikan air tawar. Ini juga salah satu ya, seperti yang saya masak sekarang ini adalah namanya ikan salai, ataupun ada juga yang bilang ya ikan asap. Nah, ikan asap seperti ini ikannya memang kelihatan hitam ya, karena cara masak ikan ini diasap, dan sebenarnya ikan ini sudah pun masak ya. Ikan ini dibuat atau setelah mati, setelah dibersihkan, ikan ini dikeringkan, di atas yang di bawahnya api, di atasnya ikan. Jadi ikan ini kering dikarenakan asap. Nah, seperti itu konsepnya ya. Jadi namanya ikan asap, ataupun ada juga kalau orang saya menyebutnya, orang sini ya menyebutnya adalah ikan salai. Oke. Nah, pucuk keladi saya sudah masukkan tadi dan kelihatannya sudah pun mulai tenggelam ya. Dan sekarang saya masukkan ikan salai dan saya masukkan cuma 2 ekor ya. Ini adalah ikan yang saya gunakan adalah ikan lele. Ikan lele, ataupun ada juga yang kalau di Malaysia adalah menyebutnya ikan keli. Nah, seperti itu ya. Dan ikan ini biasanya memang sangat-sangat enak ya. Kalau ikan salai seperti ini, biasanya ikan salai kebanyakan adalah ikan lele. Kemudian ada juga ikan baung ataupun ikan patin seperti itu ya kebanyakan, dan ikan gabus juga ada, tapi kebanyakan yang digunakan adalah ikan baung dan juga ikan lele yang biasanya diasap. Dan di tempat saya di Pasaman Barat ya, ikan lele seperti ini biasanya sering dijual di pasar-pasar tradisional. Jadi kalau di sini ya ikan lele seperti ini tidak susah untuk menemukannya.
Dan mungkin di tempat lain ya, saya tidak tahu pasti. Dari segi harga di sini juga sangat-sangat murah meriah. Dan kemarin yang saya beli ini adalah di pasar ya, sebesar ini 5 ekor cuman 10.000 ya. Jadi kalau dikira satu ekor ini adalah Rp2.000. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, nah kelihatan sudah mendidih ya, sudah begitu kuat mendidihnya. Dan sekarang saya akan terus kacau ya. Dan ini sedikit berbeda ya dengan kuah santan yang biasa saya masak gulai. Kalau kuah santan ya, kalau kita tidak kacau, kalau kita biarkan lama-lama tidak dikacau seperti ini ya, kuah santan itu akan mengumpal, kuahnya akan menjadi bulat-bulat ya, karena ada santan. Dan ini sedikit berbeda ya, karena yang saya gunakan adalah air, tidak ada unsur santan ya. Air bersama tempoyak dan juga cabai. Nah, ini sudah kelihatan sudah semakin menyusut ya. Dan kelihatan kuahnya semakin banyak ya. Padahal tadi kelihatan sedikit ya, karena tertimbun dengan pucuk keladi. Dan pucuk keladi ini juga sama ya seperti sayur lain ya, kalau kita masak. Kalau sudah pun cukup layu, dia akan tenggelam seperti ini ya. Oke. Dan ini menunggu sebentar lagi ya. Ini boleh dikasih sedikit garam dan juga sedikit ajinomoto. Nah, kalau untuk sayur ya, kalau kita masak tempoyak ini seperti ini ya, selain daripada pucuk keladi, batang keladi juga enak ya kalau kita masak bersama tempoyak. Dan juga daun singkong juga enak ya, biasanya sering juga digunakan untuk gulai tempoyak seperti ini. Nah, kelihatan ya semakin menyusut kuahnya ya. Dan ini boleh kita kasih garam sebentar lagi ya. Dan ini masakan kita sudah pun hampir matang. Dan biasanya kalau masak seperti ini ya, masak tempoyak seperti ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena biasanya juga masakan-masakan ini seperti ini cepat matang ya, karena bahan-bahan yang kita gunakan biasanya adalah bahan-bahan yang sangat-sangat sederhana seperti sekarang ya, tidak menggunakan santan. Dan bahan-bahannya juga bahan-bahan yang mudah ataupun cepat masak, seperti ikan sebenarnya kan sudah masak ya, karena sudah disalai, sudah kering begitu kan. Jadi sekarang kita menunggu untuk dikasih garam sebentar ya. Oke, sekarang saya akan kasih garam sedikit dan juga ajinomoto ya. Nah, seperti biasa ya, bagi yang tidak suka ajinomoto boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan ya. Dan di sini ya, yang paling diutamakan adalah asam durian dan juga pedas, seperti asam pedas masam seperti itu ya. Jadi garamnya dikasih sedikit saja dan juga ajinomoto sedikit ya. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini sudah pun matang ya, sudah pun masak. Kita tunggu sebentar lagi. Ini juga boleh dimatikan api kompor ya. Nah guys, inilah dari akhir masak kita hari ini ya. Dan inilah penampakan yang sudah masak ya, sangat-sangat menyelerakan ya. Dan saya akan makan ya sekarang. Nah, seperti ini ya. Dan saya makan. Memang semua masakan-masakan yang saya masak ya, alhamdulillah semua memang sabana lama, memang sedap-sedap, enak-enak semua ya. Nah, ini adalah ikan salai yang saya masak tadi. Nah, seperti ini ya, memang enak. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya, dan jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.